Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Halu Oleo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati, SE MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi mengenai riset dan seminar manajemen sumber daya manusia terkhusus pada etika penulisan riset SDM. Baik, berbicara tentang etika penulisan riset SDM, di dalam materi ini terdapat beberapa subpokok pembahasan. Di antaranya yaitu etika penulisan laporan hasil riset SDM. Etika adalah suatu aturan atau norma yang seringkali tidak memiliki sanksi hukum, tetapi wajib ditaati oleh pihak yang profesinya tercakup dalam aturan tersebut. Pengertian etika dalam kaitan ini lebih menekankan pada masalah moral dibandingkan masalah tuntutan hukum. Yang kedua, mengenai tentang norma penulisan naskah. Norma penulisan naskah meliputi ketentuan-ketentuan tentang bahasa, jenis kertas dan ukuran, pengetikan, penomoran daftar gambar, dan penulisan nama serta kutipan dan daftar pustaka. Berikutnya, kerangka penulisan laporan riset SDM terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di mana pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sedangkan untuk bagian inti terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konseptual dan hipotesis, bab 4 metode riset, dan bab 5 hasil riset, analisis, dan pembahasan. Nah, untuk bagian akhir yaitu terdapat bab 6 simpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran. Berikutnya tentang cara penulisan laporan riset SDM. Terbagi menjadi pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kertas sampul buffalo atau linen. Yang ketiga, kertas untuk materi kertas HVS berat 70 gram ukuran kuarto berwarna putih. Nah, untuk yang keempat, tabel dan gambar disajikan di kertas untuk materi, kecuali dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kertas dan ukuran yang berbeda. Kelima, pengetikan naskah. Naskah diketik dengan huruf pica menggunakan mesin ketik standar IBM atau menggunakan komputer. Keenam, mengatur jarak tepi. Ketujuh, norma halaman untuk bagian bawah naskah sebelum bab pendahuluan menggunakan huruf Romawi kecil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk 8, tabel dan gambar yang dikutip dari buku lain dicantumkan sumbernya. 9, kutipan atau cuplikan ditulis sesuai dengan naskah aslinya berupa bahasa Indonesia atau bahasa asing. Ke-10, tingkatan judul dan penomoran perlu mendapat perhatian. Nah, cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber kutipan yang berupa pustaka. Pustaka yang dimaksud dalam pedoman ini ialah semua sumber kutipan yang berupa tulisan, gambar, dan sejenisnya yang tersimpan dalam perpustakaan. Semua pustaka acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka disusun
Menurut abjad, nama-nama pengarang dan lembaga yang bertanggung jawab. Jika nama pengarang dan nama lembaga yang bertanggung jawab tidak ada, yang ditulis dalam daftar pustaka adalah judul pustaka tersebut. Nah, jika pustaka semacam yang telah disebutkan lebih dari satu, pencantumannya tetap menurut abjad. Daftar pustaka itu terdiri dari beberapa acuan. Yang pertama, itu pustaka acuan berupa buku. Nah, urutan untuk penyebutan unsur-unsur pustaka untuk buku ialah yang pertama nama penulisnya, kedua tahun terbit, ketiga judul beserta keterangannya, keempat tempat terbit atau kota terbit, dan terakhir nama penerbit. Sedangkan untuk pustaka acuan berupa antologi, jika sumber acuannya berupa antologi dan diacu pada tulisan editor, urutan penulisannya adalah pengarang, tahun terbit, judul tulisan yang ia acu, diberi tanda petik. Judul antologi diberi garis bawah dan cetak miring, tempat terbit, dan nama penerbit. Setelah mencantumkan judul tulisan diberi kata dalam, misal Junus U.1986, kemudian petik kebudayaan Minangkabau dalam Kojaraningrat, manusia dan kebudayaan di Indonesia, Jakarta, Jambatan. Untuk pustaka acuan berupa majalah atau jurnal, urutan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul artikel diberi tanda petik, nama majalah dicetak miring atau diberi garis bawah dan keterangannya, serta didahului kata dalam, bulan terbit, tahun penerbitan yang keberapa, tempat terbit, dan nomor halaman. Kemudian pustaka acuan berupa media massa atau koran. Urutan pencantumannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul artikel diberi tanda petik, nama surat kabar dicetak miring atau di garis bawah dan didahului kata dalam, tanggal terbit, tempat terbit, dan halaman pemuatan artikel. Nah, untuk pustaka acuan berupa terjemahan, bila sumber acuannya merupakan karya terjemahan penulisan sebagai berikut: nama, kemudian tahun terbitnya, kemudian pengarangnya, dan kota tempat terbit. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran biasanya jarang dijumpai pada laporan ringkas atau jurnal, tetapi umumnya dijumpai pada laporan riset SDM yang lebih lengkap. Lampiran ini biasanya berisi materi-materi teknis yang apabila dimasukkan ke dalam isi laporan menjadi tidak praktis. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada masukan untuk presentasi ini, mohon dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.